Geger, Gunawan Dwi Cahyo bantah memiliki wanita idaman lain dan diduga berselingkuh dari Oki Agustina sang istri. Meski fotonya dengan diduga wanita selingkuhannya tersebut sudah banyak beredar di sosial media. Ya, Gunawan bahkan dengan gagahnya mengakui hal tersebut di depan istri yang berdiri di sampingnya saat usai persidangan mediasi pertamanya yang kompak dihadiri oleh keduanya kemarin. Lantas, bagaimanakah pakar mikroekspresi menafsirkan jawaban yang keluar dari Gunawan Dwi Cahyo di depan istri yang telah melayangkan gugatan perceraian untuknya tersebut? Benarkah pula pakar ekspresi pun melihat adanya perubahan mimik muka yang keluar dari mulut Gunawan saat menyatakan tidak membenarkan isu dugaan perselingkuhannya tersebut? Ya, dugaan kabar main apinya Gunawan Dwi Cahyo dengan wanita yang dituding telah bersuami tersebut memang wajar saja ditanggapi serius oleh Gunawan tersebut. Dan di saat bersamaan, Gunawan pun diduga tidak dilanjutkan kontraknya dengan klub sepak bola yang sedang dibelanya saat ini. Lantas, bagaimana pula jawaban Gunawan terkait kabar tersebut? Seperti apa pula psikolog melihat sosok Oki Agustina sebagai seorang istri yang telah gagal mempertahankan biduk rumah tangganya untuk yang kedua kalinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya, proses sidang perceraian pasangan selebritis Oki Agustina dengan sang suami Gunawan Dwi Cahyo sudah berlangsung di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Senin, 20 November 2023 kemarin. Ya, santer diberitakan menggugat cerai sang suami karena dugaan adanya isu orang ketiga dalam biduk rumah tangga mereka. Yang cukup mengejutkan, dalam persidangan perdana beragendakan mediasi tersebut, Oki dan Gunawan memilih untuk diwawancarai secara bersamaan oleh awak media yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Dan yang cukup mengejutkan lagi, saat ditanya oleh awak media terkait adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangga mereka, pesepak bola yang sempat membela tim nasional Indonesia ini pun menegaskan jika tidak ada isu tersebut dalam tubuh biduk rumah tangga yang telah dijalaninya bersama Oki selama lebih dari 10 tahun tersebut. Lantas, bagaimanakah pakar mikroekspresi ketika menafsirkan jawaban yang keluar dari pesepak bola asal Jepara, Jawa Tengah tersebut? Benarkah pula pakar ekspresi melihat adanya perubahan mimik muka yang keluar dari mulut Gunawan saat menyatakan tidak membenarkan isi dugaan perselingkuhan tersebut? Tidak benar. Dan Oki tidak tahu. Walau alam, itu aja. Ya, saya nggak bisa statement benar atau tidak karena saya tidak tahu. Ya, kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu berarti hak dia untuk menjawab. Tapi kalau saya pribadi ya udah nggak usah ngomong orang ketiga atau nggak usah ngomong siapa. Ya, ini adalah urusan kita berdua aja. Ya, dia kelihatan menjawabnya hati-hati sih, lebih hati-hati daripada kata-kata sebelumnya gitu loh. Ya, jadi kalau buat saya terlihat sekali polanya bahwa memang justru yang disembunyikan tentang itu adalah dari Gunawannya. Tapi Okinya sendiri begitu menyentuh tentang orang ketiga gitu, mulai istilahnya lebih kelihatan marah daripada perasaan lain. Gitu. Jadi buat saya memang ada hal terkait tentang orang ketiga yang, jadi memang ada masalah terkait orang ketiga yang memang
di Oki-nya intonasi suaranya meninggi dan kemudian lebih cepat ngomongnya, dan Gunawannya dia lebih menunduk dan suaranya mengecil. Ya, di momen Gunawan menepis kabar dugaan main apinya dengan wanita yang fotonya telah tersebar luas di media sosial tersebut, Oki pun memang terlihat mengangguk-anggukan kepalanya ke atas dan ke bawah. Oki dalam momen tersebut pun mengungkap, tak mau terlalu berkomentar banyak mengenai isu yang sudah cukup sangat menghebohkan tersebut. Karena menurutnya, hal apapun yang keluar dari mulut suaminya tersebut adalah sebuah keyakinan yang dimilikinya sampai saat ini. Lebih lanjut, Oki dan Gunawan pun seolah tidak ingin jika isu ini terlalu bergulir deras di media sosial maupun elektronik lainnya. Karena keduanya mengaku sepakat untuk bercerai secara baik-baik yang disebutkan keduanya untuk buah hati satu-satunya mereka, Miro Materazzi, yang saat ini baru sekitar 9 tahun. Benarkah hal inilah yang ditangkap oleh pakar mikroekspresi dengan pernyataan keduanya yang menginginkan proses perceraian mereka berjalan baik-baik saja? Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Ya udah seperti itu aja sih. Ya. Jadi memang ini udah kesepakatan kita berdua untuk berpisah. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain, itu aja sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Buat saya sih di situ dia masih jawaban normatif ya. Masalah nanti dia kemudian tanggung jawab apa enggak, benerannya apa enggak, kita nggak tahu. Dipertemukannya kembali dalam ruang mediasi di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat kemarin. Pertemuan keduanya pun sekaligus menjadi momen pertemuan kembali mereka. Karena sejak permasalahan tersebut, Gunawan diketahui sudah jarang kembali ke rumah. Kemungkinan karena sudah jatuh pula talak yang diberikan oleh Gunawan. Dalam pertemuan di meja mediasi, mereka pun sama-sama sudah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang terjalin sejak 13 Juli 2012 silam. Diduga karena sering terjadi percekcokan selama kurun waktu 2 tahun lamanya, dan diduga pula karena adanya orang ketiga. Lantas, seperti apa pula pakar ekspresi menganalisa ekspresi keduanya saat bertemu di persidangan perdana mereka kemarin? Lalu benarkah meski sepakat bercerai secara baik-baik saja, ada sebuah ekspresi marah dan juga kecewa yang terlihat dari wajah keduanya? Kita sih nggak ada yang alot ya, cuma kita ngobrol hati ke hati seperti apa kedepannya buat masa depan anak aja sih. Kesepakatan dan kita udah ngobrol baik-baik, semuanya udah keputusan kita berdua. Ya kita jalanin seperti ini buat hubungan kita tetap baik dan itu buat anak. Itu ekspresi sih buat saya ya nyaris tanpa ekspresi, tetapi itu ekspresi yang lebih kenahan kesel sih lebih. Dari Gunawan ini lebih cenderung ini sih ya, lebih cenderung emosi yang ditampilkan lebih banyak kan sedih atau khawatir sih. Jadi dibilang tegar sih, ya saya nggak tahu definisi tegar itu apa sih sebetulnya ya. Kalau tegar itu bahwa dia bisa melalui tanpa memperdulikan rasa sedihnya, rasa marahnya, disebut tegar, ya itu tegar. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari permasalahan ini adalah pihak Oki Agustina yang seolah terus bersikuku benar adanya dugaan orang ketiga dalam biduk rumah tangga mereka. Lantas, bagaimana pihak Oki Gunawan ketika menanggapi pernyataan Oki Agustina?
Benarkah akan ada langkah hukum lanjutan yang akan diambil Gunawan dan juga kuasa hukumnya jika Oki masih ngeyel dan tetap beranggapan jika Gunawan telah berselingkuh? Gini ya, soal itu saya jelaskan. Jadi dalam gugatan ini, yang dijadikan dasar gugatan itu adalah pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi. Meskipun dalam gugatan itu ada poin dugaan perselingkuhan. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu. Mas Gunawan sudah menjelaskan kemarin dalam konferensi pers ke rekan-rekan bahwa tidak ada itu perselingkuhan, hubungannya adalah pertemanan, dengan keluarganya juga berhubungan baik, berteman biasa. Jadi kami harap isu ini kalau nggak di stop oleh pihak sana, mungkin kita akan mengambil langkah hukum. Karena apa? Karena ini menyangkut reputasi Mas Gunawan sebagai seorang atlet, public figure yang diidolakan oleh banyak orang. Jadi jangan sampai gara-gara isu yang dihembuskan ini kemudian justru merugikan Mas Gunawan, baik itu secara material maupun imaterial. Jadi kami menghimbau pihak sana, kalau orang menuduh seseorang, sebarang siapa mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau itu tidak terjadi, kami kemungkinan akan mengambil upaya hukum untuk itu. Sementara itu, rasanya wajar jika Gunawan dengan tegas terus menepis kabar dugaan perselingkuhannya ini. Pasalnya, permasalahan ini pun diduga telah membuat karirnya sebagai pesepak bola jatuh. Lantas, bagaimanakah Gunawan menceritakan permasalahannya karena isu yang tengah mendatanginya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Freddy Noel dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Ya, jika mau disangkut pautkan sebagai lelaki dan juga imam di dalam keluarganya, Gunawan dengan tegas terus menepis kabar dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukannya dengan wanita yang telah bersuami tersebut. Dan hampir di saat yang bersamaan telah membuat karirnya sebagai pesepak bola yang kini sedang bermain dengan salah satu klub Kediri di Jawa Timur tidak dilanjutkan. Lantas, bagaimanakah Gunawan Dwi Cahyo menceritakan permasalahan ini? Bagaimanakah Gunawan bereaksi atas tidak diperpanjang kontraknya di klub Persik Kediri bersamaan waktunya dengan proses perceraiannya dengan Oki Agustina? Apapun keputusan dari manajemen itu saya hargain, keputusan dari Persik Kediri, dan hubungan saya sama Persik Kediri itu sampai sekarang juga baik-baik aja. Dan mungkin adanya berita besar yang seperti ini tuh saya dari kemarin terakhir pelatih masih menginginkan saya sampai akhir musim, karena emang saya ada bolak-balik harus ke Jakarta, harus ke Bogor gitu. Jadi mungkin banyak izin dan kemarin mungkin agak drop, saya beberapa hari nggak ikut latihan, dan mungkin itu dari keputusan manajemen. Kaget cuman kan mungkin emang rezeki dari Allah, kalaupun emang berhenti sampai sini, nanti juga kalau emang Allah ngasih ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Sementara itu, sedikit menepikan soal karir profesional Gunawan Dwi Cahyo sebagai pesepak bola.
Dalam proses perceraian dengan sang istri, keduanya pun juga telah sepakat merumuskan beberapa kesepakatan, termasuk diantaranya soal anak, harta gonogini, dan jatah bulan untuk anak yang kabarnya disepakati mereka sebanyak 5 juta per bulan. Benarkah hal tersebut dirasa cukup bagi Oki untuk segala hal terkait satu anaknya bersama Gunawan? So ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Memang permintaan yang sidang sebenarnya itu permintaan saya nggak mau besar-besar karena hanya untuk Miro. Ya udah itu aja sih. Dan itu juga memang udah kesepakatan kita berdua. Saya nggak minta yang besar, nggak minta apapun. 5 juta udah cukup lah untuk Miro. Sementara itu, bagaimanakah kondisi psikologis Oki menurut psikolog yang kembali harus merasakan kegagalan untuk kedua kalinya? Benarkah harus ada langkah lanjutan yang harus diambil Oki agar pernikahan selanjutnya tidak bernasib serupa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, seperti diketahui sebelumnya, perpisahannya kali ini bukan menjadi proses pertama bagi Ibu Keisha Alvaro tersebut. Sebelum sidang, Oki bahkan mengaku jika tanggal persidangan pertamanya saat ini seperti juga terjadi kepada persidangan pertama perceraiannya dengan suami pertamanya, Sigit Purnama Syamsuddin Said alias Pasha. Lantas, bagaimanakah kondisi psikologis Oki menurut psikolog yang kembali harus merasakan kegagalan untuk kedua kalinya? Benarkah harus ada langkah lanjutan yang harus diambil oleh Oki agar pernikahan selanjutnya tidak bernasib serupa? Saat seseorang mengalami kegagalan dalam rumah tangga lebih dari 1 kali gitu ya, apakah lalu timbul trauma dalam dirinya? Sebenarnya semua bergantung dari kekuatan mental masing-masing. Hanya saja bisa dipastikan bahwa harusnya atau baiknya idealnya ada proses evaluasi gitu ya dalam diri masing-masing. Apa yang membuat kali ini aku gagal? Apa yang menjadi akar masalah sesungguhnya? Nah, dari sinilah lalu harusnya ada proses pembenahan diri, proses perbaikan gitu. Supaya apa? Kelak saat hendak mencari pasangan yang baru gitu ya, sudah ada standar-standar ataupun perbaikan-perbaikan, tidak hanya sekedar untuk mengisi kekosongan ataupun kesepian. Karena jikapun hanya sekedar mengisi kekosongan kesepian itu yang pada akhirnya membuat seseorang itu bertemu dengan orang-orang yang salah lagi. Mungkin konsep bercerai dengan cara yang baik-baik adalah pada saat pasangan suami istri ini mereka mendiskusikan apa yang membuat pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Ada kesepakatan-kesepakatan, diskusi-diskusi sebelumnya yang mereka lakukan untuk sampai pada tahap bahwa mereka sama-sama sepakat sadar bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Nah, setelah itu mereka lalu juga membahas,
Lalu langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan terkait jika memang ada anak, jika memang ada hal-hal yang harus dibagi, diselesaikan dan lain sebagainya gitu. Ini yang dinamakan bercerai secara baik-baik. Tetap ada konflik di antara mereka berdua, tapi ada proses yang mereka jalani secara baik-baik untuk memastikan bahwa perceraian ini tidak mengurangi peran mereka sebagai orang tua atau justru menumbuhkan kebencian anak terhadap mereka sebagai orang tua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Utami dan Pablo Benua. jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel yang tayang 5 kali sehari. Udah kayak lebih dari